Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, kelas 11 IPS 3. Dan saya di sini akan memaparkan visi dan misi saya. Yaitu visi saya mewujudkan siswa SMA Aliman menjadi disiplin dalam mengikuti kegiatan madrasah. Yaitu misi saya yang pertama, mengimplementasikan nilai-nilai solidaritas dalam meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kegiatan yang bersifat sosial. Cukup. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya adalah menjadi wadah berargumentasi dan mengekspresikan ahli sunnah wal jamaah yang memiliki prinsip. Saya mengusung tema ahli sunnah wal jamaah. Tentunya visi tersebut bisa terwujud ketika saya memiliki cara untuk melakukan dan merealisasikan visi tersebut. Misi yang pertama yaitu saya akan menerima usulan maupun masukan dari siapa saja. Saya akan menerima usulan dan masukan serta akan memfilterisasi ketika usulan tersebut bersifat membangun. Saya akan kenapa tidak dilakukan. Ketika usulan tersebut tidak bersifat membangun, tentunya kita akan mengadakan evaluasi bagaimana kita akan mencari cara agar cara tersebut menjadi hal yang lebih baik. Kedua, saya akan mengembangkan ekstra secara konsisten sebagai wujud presentasi dari peserta didik. Ketika ekstra berjalan dengan lancar, tentu bakat dari para peserta didik akan terasah dan akan mengembangkan serta meningkatkan harga diri dari setiap peserta didik dan tentunya akan membawa nama baik serta membawa harum nama alma mater. Kemudian saya membawa prinsip menghormati dan mencintai dawuh guru. Ketika seseorang sudah mencintai, bagaimanakah wujud cara mencintai dari seseorang tersebut? Gambarannya itu bagaimana ketika ia mendapatkan dawuh guru, ia sudah tidak berpikir panjang, langsung turun tangan untuk melakukan hal tersebut. Karena pasti dawuh dari guru itu sudah penuh dengan pertimbangan dan tidak memiliki hal unsur negatif. Jadi para peserta didik memiliki prinsip pola pikir selalu berpikir positif ketika menerima dawuh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Anafi dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yakni merevitalisasi dan mengembangkan karakteristik siswa MA Al-Iman dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek intelektual, sosial, dan solidaritas. Yang dimaksud dari merevitalisasi dalam konteks ini yakni memperbaiki serta mengembangkan kepribadian dan pola pikir siswa MA Al-Iman agar lebih baik lagi. Karena ketika pola pikir dan mindset setiap pribadi itu sudah memiliki mindset yang baik, nantinya untuk melakukan suatu kegiatan atau mencetuskan suatu program akan berjalan secara baik juga. Kemudian kenapa saya menekankan dalam konteks intelektual? Karena intelektual sendiri merupakan tolak ukur dari kualitas personal, juga bisa dikatakan sebagai kualitas bagus dan tidaknya madrasah. Jadi dari saya ingin meningkatkan dalam hal tersebut. Kemudian juga ada aspek sosial dan solidaritas. Aspek sosial dan solidaritas ini nantinya diharapkan akan mengembangkan karakter setiap siswa MA Al-Iman agar nantinya memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi dan lebih peduli dan tentunya lebih peka terhadap lingkungan yang ada. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, saya mengusung misi yang pertama, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial untuk memperluas identitas dan kepribadian siswa MA Al-Iman. Jadi dalam ranah mendorong partisipasi aktif tersebut,
Tentunya dari kami mengusung pengawalan dan mengkoordinir setiap kegiatan keagamaan dan sosial untuk memperluas identitas siswa MA Al-Iman dalam kegiatan tersebut. Dan yang kedua, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler secara masif dan konsisten. Yang dimaksud masif dan konsisten tersebut yaitu adalah secara utuh. Nantinya bagaimana ekstrakurikuler bisa meningkatkan bakat setiap individu siswa MA Al-Iman agar nantinya bisa kelihatan lagi dan supaya bisa lebih ditingkatkan potensinya. Juga nantinya hal tersebut akan berdampak secara signifikan untuk prestasi yang ada di MA Al-Iman. Terima kasih, cukup dari saya. Kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu pertanyaan wajib. Oke, untuk tema debat kali ini adalah sarana dan prasarana. Untuk undian soal menuju pada huruf C dengan tema sarana dan prasarana. Pertanyaan debat kandidat ketua IPNU PK MA Al-Iman Bolos masa khidmat 2024-25 dengan tema Sarpras. Soalnya mohon diperhatikan. Untuk soal tidak bisa diulangi, jadi tolong diperhatikan. Pimpinan komisariat memiliki banyak fasilitas yang telah diberikan dan disediakan oleh pihak madrasah sebagai inventaris. Bagaimana tanggapan Anda tentang cara menjaga fasilitas yang telah disediakan oleh madrasah? Saya akan melakukan lebih tepatnya saya akan memilih tempat sebagai peletakan barang-barang inventaris. Kemudian nanti kita akan membuat tim atau bukan tim, orang yang bertugas di bidangnya untuk melakukan pengumpulan barang inventaris. Ketika barang inventaris itu akan digunakan ketika jam pelajaran KBM berlangsung. Dan dari pagi sampai jam KBM berlangsung telah usai. Ketika nanti jam KBM telah usai, maka inventaris akan diletakkan pada tempatnya dan akan dikunci. Ketika itu tidak ada lagi orang yang menggunakan inventaris tersebut, karena kemungkinan inventaris rusak itu pasti ada. Jadi bagaimana cara kita untuk meminimalisir kerusakan tersebut? Jadi kita akan setiap pagi membuka tempat tersebut dan menyiapkan inventaris tersebut untuk digunakan, seperti halnya sapu. Jadi sapu itu sudah disediakan lemari. Nanti ketika pagi sapu itu akan dibuka agar digunakan sebagai mestinya. Ketika sapu itu sudah selesai digunakan, maka akan diletakkan di lemari. Kemudian nanti ketika KBM berlangsung, lemari tersebut harus dikunci. Untuk moderator, terima kasih waktunya. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Abror Nawawi. Oke, terima kasih sekali moderator. Jadi pertama terkait Sarpras, itu memang adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Adapun langkah dari kandidat nomor 2 untuk penjagaan terkait Sarpras atau inventaris itu ya dari saya juga oke saja. Tapi saya juga menyarankan bahwasanya terkait penjagaan seperti menyediakan tempat khusus atau orang untuk mengecek itu apakah nantinya bisa konsisten. Dan yang kedua dari saya ini menyarankan bahwasanya terkait untuk pengecekan inventaris bisa disediakan atau tidak bisa mengkoordinir ketua kelas atau membuat tim khusus setiap kelas. Jadi tim khusus tersebut bertugas untuk menanggung jawab inventaris yang ada di setiap kelas. Jadi tugasnya itu mengecek apakah masih utuh atau adakah yang kurang dan rusak. Kemudian setiap harinya ketua kelas dan tim tersebut itu melaporkan data tersebut kepada kepengurusan. Pertanyaan debat kandidat ketua IPNU PK MA Al-Iman Bolos masa khidmat 2024-2025 organisasi. A. Kepengurusan pimpinan komisariat seringkali menjadi kambing hitam dalam hal mengikuti kegiatan KBM.
Bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Kemudian apa upaya atau cara yang akan Anda lakukan terhadap kepengurusan agar dapat mengikuti KBM dan kegiatan komisariat berjalan secara beriringan? Dengan cara evaluasi. Cukup. Terima kasih moderator. Jawabannya adalah evaluasi singkat, padat dan jelas. Menurut saya itu cukup baik, tapi akan lebih relevan lagi ketika kita menanyakan secara pribadi kepada anak tersebut apakah mengikuti keorganisasian itu adalah memberatkan dirinya untuk mengikuti kewajiban-kewajiban yang lain, atau bisa kita sosialisasi bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dan apakah perlu adanya pergantian antara tugas yang harus diberikan. Ya, dari jawaban kandidat nomor 1 yakni sangat simpel sekali. Oke lah, evaluasi. Jadi dari saya hanya ingin bertanya, evaluasi seperti apa yang nantinya bisa menyelesaikan kasus tersebut. Mengingat pengkambing hitaman kepengurusan dalam hal KBM itu juga menjadi polemik yang menjadi momok yang sangat besar di madrasah kita ini. Adapun menurut saya, dari saya juga untuk terkait masalah tersebut nantinya dari kepengurusan sebisa mungkin untuk menyediakan ya seperti surat, dan terkait anggota IPNU yang tidak mengikuti KBM dalam menjalankan kegiatan yang bersifat organisasi, nanti bisa kita adakan jagongan bareng atau ya seperti yang dikatakan evaluasi, dan kita tanyakan komitmennya menjadi kepengurusan itu memang Oke, benar. terima kasih, Ya, waktu telah habis. terima kasih. Oke, moderator, saya akan jawab, yaitu dengan evaluasi dengan cara jagongan dan ngopi. Pertanyaan debat kandidat Ketua IPNU PKMA Aliman Bulus Masa Hikmat 2024-2025. Sarpras B. Kita sudah mengetahui bahwasanya buku adalah sumber dari ilmu. Tetapi banyak siswa atau siswi yang menyepelekan buku, seperti membiarkan buku atau menimbalkan buku di dalam kelas, bahkan sampai di kamar dengan kondisi rusak. Padahal buku itu merupakan inventaris madrasah. Di samping itu, banyak juga yang mengembalikan buku di luar jam operasional sehingga buku terlantarkan. Pertanyaannya, lantas apa yang akan Anda lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Ya, terima kasih banyak moderator. Terkait buku yang ada di madrasah atau ya masalah terkait buku. Jadi dari saya sendiri ingin mengupayakan adanya koordinasi dari pihak kepengurusan terhadap ketua kelas untuk mengawal terkait adanya buku. Nanti kalau setelah selesai KBM bisa dicek kembali dari ketua agar mengkoordinir siswa atau kelasnya untuk mengembalikan di masing-masing rak yang ada di madrasah. Kemudian dari kepengurusan juga nantinya mengadakan evaluasi entah itu setiap minggu ataupun per bulan adanya koordinasi tersebut, apakah ada kendala atau tidak, adakah buku yang rusak atau tidak. Nanti dengan adanya koordinasi tersebut bisa meminimalisir adanya kerusakan ataupun penelantaran buku yang ada di madrasah. Selain itu juga dari kepengurusan nanti bisa mengecek setiap berkala pada saat kegiatan belajar mengajar atau KBM, ketersediaan buku di setiap kelas itu memadai atau tidak. Karena kita lihat sendiri kekurangan buku yang ada di madrasah itu juga disebabkan oleh siswanya sendiri yang tidak merawat atau tidak menjaga dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu dari saya ingin mengupayakan sebaik mungkin terkait inventaris buku, yakni dengan mengadakan koordinasi terhadap ketua kelas dan upaya pengecekan secara berkala. Terima kasih moderator. Kepada rekan Raffi Anafi,
Anda menyebutkan bahwa kepengurusan akan mengecek secara berkala. Itu berarti kepengurusan harus meninggalkan sistem KBM. Apakah itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dari kepengurusan? Lalu bagaimana ketika nanti buku itu hilang? Bagaimana tanggapan Anda? Kenapa tidak ada suatu solusi ketika buku itu hilang ataupun rusak? Untuk jawaban kandidat nomor 3, saya sangat setuju. Cukup. Terima kasih banyak moderator terkait dari tanggapan dari kandidat nomor 2 dan kandidat nomor 1. Jadi terkait masalah adanya ketika kok ada buku yang hilang, lalu bagaimana langkah kepengurusan? Yang pertama memang kita ketahui sendiri, pengadaan buku itu memang bukan dari IPNU. IPNU hanya sebagai instrumen atau perantara adanya pengadaan buku tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti ketika kok dari saya akan mengadakan pengecekan berkala, dari Anda mengatakan bahwasanya itu akan mengganggu KBM, itu tidak. Kan pengecekan berkala tersebut bisa kita lakukan ketika istirahat atau kita menanyai dari setiap ketua bagaimana ketika kelangsungan KBM, apakah ada yang kurang atau tidak, itu yang pertama. Adapun pengajuan buku ke pihak madrasah nanti bisa kita data buku apa yang kurang dan nantinya kita bisa ajukan proposal atau entah apalah yang nantinya waktu bisa telah habis. Terima kasih. Pertanyaan debat kandidat Ketua IPNU PKMA Aliman Bulus Masa Hikmah 2024-25. Kedisiplinan. Silakan untuk dicermati kandidat nomor 2. Pada saat Anda akan berangkat sekolah, Anda mengetahui bahwa seragam dan sepatu Anda hilang. Pertanyaannya, hal apa yang akan Anda lakukan dengan mengingat peraturan madrasah? Ketika saya kehilangan seragam saya yang hilang, saya akan mencari kepada teman saya, apakah teman saya memiliki seragam lebih. Ketika tidak ditemukan seragam lebih, maka saya akan menggunakan seragam yang lain. Ketika itu pula tidak ditemukan pula, ya saya akan menggunakan apa adanya. Lalu mungkin ketika mengingat peraturan di madrasah itu tidak seperti itu, maka saya meminta izin. Tentunya nanti kita harus memiliki surat keterangan ketika seragam tersebut hilang, dan tidak memilah apakah akan berangkat atau tidak, karena yang lebih baik itu mestinya yang diharapkan dari Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu Guru tentunya adalah keberangkatan dari peserta didik. Maka lebih baik saya akan berangkat dengan apa adanya dan mungkin akan meminta izin terlebih dahulu. Sangat setuju. Oke, terima kasih waktunya moderator terkait paparan dari kandidat nomor 2. Bagaimana langkah yang akan dilakukan ketika akan berangkat sekolah tapi seragamnya tidak ada? Dari kandidat nomor 2 yakni melakukan dengan langkah meminjam ke teman yang mempunyai seragam lebih. Kita tahu sendiri bahwa memiliki seragam satu saja di madrasah itu sangat sulit. Bahkan pembayaran SPP juga ya bisa dikatakan kurang berjalan lancar. Bagaimana mengatasi realita tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah dengan adanya izin ke BP nanti bisa menstimulan teman-teman yang lain untuk melakukan hal tersebut. Bisa dikatakan saya tidak berseragam dan saya izin, nanti juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan hal tersebut. Bisa ya. Jadi menurut saya cukup begitu saja. Terima kasih juga kepada rekan Rizky dan untuk rekan Raffi. Ketika kita tidak memiliki seragam, realita yang kita gunakan di pondok, jika kita terus-terusan menggunakan realita tersebut, apakah kita akan bisa maju? Tentu kita akan stagnan pada posisi tersebut. Maka ketika
ketika seseorang tidak memiliki seragam, kita lebih baik berangkat karena keberangkatan itulah yang paling penting. Dan ketika seseorang tersebut tidak memiliki seragam lalu meminta izin kepada BP, yaitu meminta surat, menurut saya itu cukup bagus. Oke, cukup, waktu telah habis. Terima kasih. Pertanyaan debat kandidat Ketua IPNU PKMA Aliman Bulus masa hikmah 2024-2025 tentang keorganisasian. Silakan rekan Raffi Anafi untuk mencermati dari soal yang saya akan bacakan. Di dalam sebuah organisasi pasti akan menemui beberapa kendala dari segi keanggotaan maupun program kerja. Maka jika Anda menjadi ketua IPNU, apa yang akan Anda lakukan ketika ada anggota Anda yang kurang aktif dalam berorganisasi? Oke, terima kasih sekali dari moderator yang sangat bijak. Jadi bagaimana langkah saya menghadapi kepengurusan yang kurang aktif dalam berpartisipasi kegiatan. Oke, terkait kepengurusan yang kurang aktif, dari saya akan melakukan menanyai anggota tersebut. Jadi alasan kenapa dirinya kurang aktif. Apakah dirinya memang sudah tidak berkomitmen lagi menjadi kepengurusan, dan nantinya jika hal tersebut diteruskan bisa menjadi kendala bagi teman-teman yang lain, ataukah memang ada alasan yang logis yang bisa diterima dan nantinya bisa kita maksimalkan kembali kinerja anggota tersebut. Dan langkah untuk meminimalisir hal tersebut yaitu mengadakan evaluasi. Jelas evaluasi memang hal yang sangat pokok. Dan yang kedua, nantinya dari setiap anggota atau ketika evaluasi kita akan menanamkan sebuah, nanti ada penanaman prinsip organisasi agar setiap anggota itu dalam mengikuti organisasi itu lebih semangat dan lebih berkomitmen begitu. Terima kasih moderator, dan saya sangat setuju. Mungkin saya akan bertanya, ketika nanti terjadi suatu konflik, kepengurusan tidak aktif, lalu langkah tegas apa yang akan Anda ambil ketika Anda akan mengganti kepengurusan tersebut? Lalu apakah tidak memungkinkan akan terjadinya suatu kontra antara kepengurusan ketika Anda melakukan sebuah evaluasi tersebut? Lalu bagaimana cara Anda untuk menjaga rasa antar kepengurusan? Ya, terima kasih banyak moderator. Menanggapi dari rekan Abror, yakni langkah tegas apa yang akan saya lakukan menanggapi problematika tersebut. Tentunya langkah penggantian anggota atau reshuffle itu adalah langkah terakhir. Sebelum mencapai hal tersebut, tentunya juga harus dilakukan langkah yang lebih intens terkait kepengurusan yang tidak aktif. Semisal ketika evaluasi kita akan merangkul anggota tersebut, kita akan berkoordinasi kenapa kok bisa tidak aktif. Dan yang kedua, terkait penggantian anggota, nantinya kalau terlalu banyak anggota yang direshuffle nantinya akan mempengaruhi stabilitas dan nama baik IPNU tentunya. Juga sebelum sampai ke ranah tersebut, dalam memilih anggota itu juga harus dilakukan proses yang sangat selektif agar nantinya tidak terjadi kendala-kendala tersebut. Cukup selesai. Pertanyaan debat kandidat Ketua IPNU PKMA Aliman Bulus masa hikmat 2024-2025 dengan tema kedisiplinan. Soalnya, berangkat sekolah tidak tepat waktu di Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus merupakan salah satu fenomena permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Ketua IPNU tentang hal tersebut? Dan hal konkret apa yang bisa Anda lakukan bersama dengan pengurus IPNU untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut? Saya akan bekerja sama dengan CBP dan saya akan membuat
Saya akan membuat program khusus atau bisa disebut dengan program Adiyawata, yaitu adalah program yang bisa mengoprak-ngoprak siswa yang tadinya berangkat sekolah lebih dari jam 7. Sedangkan kan sekarang di Pondok Al Iman Bulus Gerbang Purworejo sekarang ini banyak siswa yang berangkat sekolah lebih dari jam 8. Nah, itu ya gitu dah. Dan sebelum ke situ, saya dan teman-teman atau saya membuat program yang saya akan lakukan besok, yaitu mengoprak-oprak siswa yang tidur di kamar. Sedangkan siswa di kamar atau siswa yang tidak berangkat sekolah terkena alfa karena alasan ketiduran. Nah, jadi berawal dari situ saya dan teman-teman akan mengoprak-oprak siswa yang tidak berangkat sekolah. Cukup. Saya sangat setuju. Dari jawaban rekan Rizky, saya sangat-sangat setuju. Untuk kandidat nomor 2 dan nomor 3, saya sangat bersyukur karena Anda menyetujui jawaban saya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu pertanyaan antar kandidat. Untuk moderator terima kasih dan saya akan bertanya kepada Abror Nawawi. Yaitu pertanyaan saya, dawuh guru sudah dimengerti. Lantas bagaimana gambaran karakter cinta? Bagaimanakah gambaran cinta tersebut? Yaitu ketika seseorang mendapatkan dawuh dari guru, seseorang itu tidak berpikir panjang, langsung mengerjakan apa yang dikatakan dari dawuh tersebut dan tidak memiliki prasangka negatif atas apa dawuh yang diterima dari dawuh guru tersebut. Jadi peserta didik memiliki pola pikir positif sehingga saking cintanya dia tidak memikirkan hal negatif tentang apa yang diberikan dari dawuh guru tersebut. Dia langsung melakukan hal yang langsung didawuhkan. Yaitu saya sangat setuju. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya hanya terkait visi misi saja. Ini yang dimaksud menjadikan wadah itu, wadah yang mau dijadikan itu dari apa ke bagaimana. Selanjutnya, apakah Ibnu itu hanya akan dijadikan wadah untuk berargumentasi saja tanpa aksi? Dan kemudian implementasi dari mengekspresikan ahli sunnah wal jamaah yang memiliki prinsip itu bagaimana? Kemudian terkait misi membangun karakteristik cinta dan hormat dawuh guru, seperti yang dipaparkan tadi, bahwasanya ketika seorang sudah cinta dawuh, dirinya tidak memikirkan apa-apa untuk melakukan hal tersebut. Lalu untuk sampai ranah tersebut itu bagaimana caranya? Mengingat kita ketahui sendiri Al Mukarram pernah berdawuh kepada seluruh komponen siswa Al Iman bahwasanya kalau di sekolah itu pakai seragam. Lah nek ning pondok. Oke, waktu telah habis. Cukup sekian dari saya. Bagaimana apakah kita tidak akan melakukan aksi? Tentunya kita akan melakukan aksi. Kepengurusan itu menjadi wadah ketika ia menerima usulan dari siapa saja. Aksi kita yaitu memfilterisasi, lalu kita memilah apakah usulan tersebut bersifat membangun. Ketika bersifat membangun, kenapa tidak kita lakukan? Sedangkan realita yang ada di pondok, ketika seseorang tidak melakukan suatu kegiatan, kita akan bekerja sama dengan CBB mungkin. Bersama dengan rekan Rizky, kita akan bekerja sama melakukan kedisiplinan, mengoprak-ngoprak mungkin tentunya itu juga bisa kan Raffi. Lalu bagaimanakah ketika nanti gambaran dari cinta dawuh guru itu? Kita akan melakukan sebuah sosialisasi berupa seperti teks mading mungkin. Nanti setiap minggu kita akan ganti dari majalah dinding yang satu ke majalah dinding yang lain
yang mungkinnya lebih update lagi tentang sosialisasi mencintai dan menghormati dawuh guru. Itu dikarenakan ketika kita sudah melakukan sebuah sumber, ketika menyebar sebuah sumber, tentunya pasti akan ada yang mengetahui. Ketika sudah ada yang mau mengetahui, otomatis yang lain pasti akan ikut dalam mengikuti kegiatan tersebut. Untuk sampai ke ranah tersebut tentunya sangat sulit rekan Raffi. Oleh karena itu maka diperlukan suatu kerjasama dari kepengurusan. Apakah akan berjalan Oke, atau waktu tidak? telah habis. Oke, terkait paparan tadi yang ingin saya tegaskan kembali terkait pertanyaan saya tadi. Implementasi atau penerapan dari ekspresi Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki prinsip dalam wadah IPNU itu bagaimana? Cara mengimplementasikan Ahlussunnah wal Jamaah yaitu dengan cara dalam wadah IPNU, karena dalam Madrasah Al-Iman IPNU itu menjadi sebuah patokan. Otomatis kita harus mencontohkan hal tersebut mulai dari diri kita sendiri. Ketika hal tersebut sudah terjadi, maka siswa yang lain pasti akan mencontoh kita. Lalu bagaimana cara kita mengajak siswa tersebut? Kita seharusnya melakukan sebuah gambaran bahwa kita itu harus selalu hormat dan cinta kepada guru. Ketika kita sudah merasa cinta, otomatis kita akan melakukan dawuh tersebut. Prinsip kita itu harus memiliki pola pikir yang positif sehingga apapun itu waktu bisa telah terlaksana. habis. Jadi pertanyaan saya kepada rekan Rizky Setiawan, kedisiplinan apa yang ingin Anda gapai ketika Anda telah menjadi ketua IPNU, ingin menjadikan disiplin yang seperti apa sih yang akan diterapkan kepada siswa MA Al-Iman? Mengingat ya kedisiplinan di MA Al-Iman ini lumayan kurang baik gitu. Yaitu kedisiplinan dalam kegiatan madrasah, yaitu bersekolah, ekstra, dan cukup. Ya, terima kasih banyak moderator. Dari tanggapan rekan Rizky tadi terkait jawaban, saya menyatakan setuju. Cukup sekian, terima kasih. Oke, Saya ingin bertanya, apakah gambaran Anda di MA Al-Iman Bulus tentang kedisiplinan? Gambaran disiplin di MA Al-Iman Bulus. Terima kasih moderator. Yaitu cukup dengan menaati peraturan di MA Al-Iman, kalau di pondok pesantren sudah beda urusan. Terima kasih rekan Rizky. Tapi menurut saya gambaran yang apakah sudah mencapai taraf yang baik atau perlu dibenahi, mungkin itu. Sekian. masih ada waktu. 40 detik. Gambaran disiplin di MA itu sudah baik atau perlu diperbaiki lagi? Yaitu jawabannya perlu. Cukup. Terima kasih moderator. Yaitu saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 3. Mengapa Anda menerapkan aspek solidaritas sedangkan sosial sudah menyangkut solidaritas? Cukup. Oke, terima kasih banyak moderator terkait pertanyaan rekan Rizky, mengapa saya mengusung atau meletakkan aspek sosial dan solidaritas. Dan menurut rekan Rizky bahwa dua hal tersebut merupakan komponen yang sama. Kalau memang sekilas kita lihat dari pandangan umum, sosial dan solidaritas merupakan hal yang agak sama, tapi berbeda dalam penempatannya. Jadi begini, dalam aspek sosial nantinya ada aspek-aspek untuk menunjang hal tersebut. Salah satunya adalah nilai solidaritas. Jadi untuk mewujudkan aspek sosial diperlukan adanya nilai solidaritas untuk menunjang hal tersebut. Sehingga saya meletakkan nilai solidaritas dan sosial menjadi satu konsep agar saling beriringan dan saling berkolaborasi.
Cukup dari saya, sekian. Akan seluas apa harga diri yang Anda maksud? Lalu bagaimana cara Anda untuk merealisasi memperbaiki mindset? Oke, jadi pertanyaan terkait rekan Abror, yakni akan seluas apa harga diri. Itu bisa dibaca kembali, seluas apa identitas mungkin yang dimaksudkan. Jadi identitas seperti apa yang saya maksud di sini? Identitas yang dimaksud yakni identitas bagaimana menjadi siswa yang sebenarnya. Jadi bagaimana siswa yang memiliki karakter seperti siswa yang sebenarnya, yakni dirinya bisa rajin, patuh, dan juga bisa menyumbangkan pemikiran atau apapun untuk madrasahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, realisasinya bagaimana atau cara saya bagaimana untuk menerapkan mindset atau menciptakan mindset dalam siswa MA5. Tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan secara spontan, tidak bisa. Tentunya melalui proses. Proses yang pertama yakni kita bisa adakan sosialisasi dalam setiap forum atau evaluasi, yakni tentang pentingnya nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang seharusnya ada dalam karakter setiap siswa nanti bisa kita sisipkan dalam setiap forum atau kegiatan yang ada di madrasah. Semisal seperti ada forum ya musabakoh atau kegiatan di KBM juga bisa menjadi salah satu instrumen untuk merealisasi hal tersebut. Cukup, terima kasih. Kita akan memasuki segmen yang keempat. Ya, terima kasih atas waktunya moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafiq Muhammad. Saya siswa Kalimantan Bulus. Ya, saya ingin bertanya kepada rekan Raffi dari kandidat 3 ya. Tadi dari visi Anda mengatakan bahwa Anda ingin merevitalisasi dan mengembangkan intelektual siswa. Pertanyaan saya, di madrasah kita ini, kita sudah memiliki satu forum yang bergerak dalam bidang intelektual. Hanya saja, kenyataannya pada realitas saat ini, forum tersebut sudah dinonaktifkan alias tidak diizinkan untuk beroperasi kembali. Mereka beralasan bahwa kita sudah tidak butuh teori, tapi kita butuh praktek. Sebentar. Padahal dalam Matan Zubat itu sudah dijelaskan bahwasanya wakuluman bi khairin ya'malu afqalu. Oke, waktu telah habis. Sebentar, ini belum pertanyaannya. Oh, belum pertanyaan. Oke, silakan langsung saja, berhubung waktu telah habis. Aduh, ya. Pertanyaan, apa tanggapan Anda dan apa solusi Anda? Oke, terima kasih banyak waktunya moderator. Jadi terkait pertanyaan tadi, menanggapi dalam madrasah kita ada forum forum yang menunjang hal tersebut namun dinonaktifkan. Dari kami sebisa mungkin akan mengupayakan pengaktifan kembali forum tersebut karena kita tahu sendiri memang forum tersebut juga forum besar, namun kita akan upayakan semaksimal mungkin agar forum tersebut bisa berjalan secara konsisten dan tidak berhentikan karena memang forum tersebut merupakan forum bergengsi dan ketika nantinya kok dinonaktifkan akan berakibat secara signifikan bagi intelektual yang ada di madrasah dan nantinya juga kami akan mengupayakan berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk kembali memaksimalkan forum tersebut. Mengenai oknum dari pihak IPNU sendiri terkait penyalahgunaan sarpras, misalnya komputer, apa solusi Anda mengenai hal tersebut? Terkait inventaris, penyalahgunaan inventaris, ketika inventaris tersebut harus digunakan dengan izin. Ketika seseorang yang tidak memiliki izin menggunakan hal tersebut, tentunya kita akan memberikan sanksi. Ketika seseorang tersebut memiliki izin untuk menggunakan sarana prasarana tersebut, tetapi dia menyalahgunakan kegunaannya, maka kita akan mencabut izin tersebut. Kita akan mengambil langkah tegas dengan cara mencabut izin tersebut. Lalu ketika barang tersebut rusak, tentunya kita akan memberikan sanksi pula untuk pelaku untuk
mengganti barang tersebut. Terima kasih waktunya moderator. Jadi terkait pertanyaan tadi tentang sarpras dan lebih spesifik lagi tentang penyalahgunaan komputer sebagai inventaris. Bagaimana langkah untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi memang terkait penyalahgunaan hal tersebut adalah masalah yang agak krusial di madrasah kita. Namun dari saya memiliki konsep untuk meminimalisir hal tersebut. Yang pertama yakni dengan melakukan pengawalan yang lebih ketat, yakni dan tersebut direalisasikan dengan cara adanya surat izin untuk melakukan atau menggunakan inventaris tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait penggunaan komputer, itu kan juga ada jam operasional untuk menggunakan inventaris tersebut. Jadi dengan adanya jam operasional tersebut juga bisa menanggulangi adanya penyalahgunaan inventaris tersebut. Dan yang kedua, penggunaan inventaris itu hanya digunakan ketika memang ada pekerjaan atau ada tugas yang memang harus diselesaikan. Dan selain itu, ketika ada kepengurusan atau anggota yang menyalahgunakan atau menggunakan inventaris tanpa tidak sesuai lah dengan tempatnya, akan diberikan teguran secara prosedural. Yang pertama, teguran dari setiap anggota atau siapa saja yang mengetahui adanya penyalahgunaan tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua, teguran dari CBP. Dan yang ketiga, teguran dari pembina, dan nanti bisa dilakukan konsolidasi terkait anggota yang melanggar atau menggunakan inventaris tidak sesuai dengan penggunaannya. Pertama, kita kan sudah mengerti sendiri kalau betapa mirisnya tafsiran pada MA Al-Iman ini. Untuk tafsiran dan untuk pelajaran-pelajaran keramat yang kita yakini itu sebagai pelajaran yang keramat. Nah, saya yang mau tanyakan bagaimana tanggapan jenengan untuk nantinya memaksimalkan pelajaran yang sudah dianggap keramat tersebut, ya bangsane tafsir, nahwu, sorof dan lain-lain. Bahkan gak hanya itu, ulumul Quran dan lain-lain, ilmu tafsir dan lain-lain, itu bagaimana cara jenengan untuk nantinya memaksimalkan pelajaran tersebut? Karena kan nantinya kalau tanpa ulumul Quran, bagaimana bisa tafsiran? Bagaimana kita bisa tafsiran tanpa ilmu nahwu atau ilmu sorof dan lain-lain? Monggo. Terima kasih moderator. Untuk tafsiran, kita tafsiran cukup lancar. Saya belum pernah mengalami problematika di MA. Kalau tafsiran malam, sebentar. Kalau tafsiran malam, Mas, cangkeme meneng sih Mas. kalau sebentar malam, mungkin kita bisa menemukan salah satu orang yang salah berapa orang yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan tafsiran. Tapi ketika di MA, saya rasa karena kebijakan per kelas saja yang kurang tegas dalam melakukan penanganan tersebut. Karena mungkin kurangnya koordinasi dari setiap kelas. Dalam kelas saya sering sekali mendapatkan pendapat-pendapat dari kelas lain. Kelas saya menurut saya itu sudah cukup baik. Menurut saya. Tapi kalau kelas lain saya sering mendapatkan bahwa kadang ada yang tidak berangkat, kadang ada yang tidak persiapan. Itu bisa ditangani dengan adanya kebijakan per kelas. Ketika kelas tersebut sudah bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, tentunya kegiatan tafsiran di MA itu seharusnya tidak ada masalah. Karena ketika terjadi masalah berarti kelas tersebut memang bermasalah. Untuk moderator terima kasih. Sebelumnya saya akan bertanya kepada yang membuat soal ini. Tak kebalikkan engko ya. Jadi sebelumnya kami bertiga sekelompok tafsiran. Sebelumnya di kelompok dan di kelas, dan saya berasal dari kelas IPS. Sedangkan di kelas IPS banyak hambatan dari anak-anak
dari siswa yang tadinya jatah membaca, terus bocah dengan alasan tidak persiapan, dengan alasan kerja, itu alasannya. Dan di kelompok kita bertiga dan kita kan sekelompok, sedangkan sekarang sudah mencapai target. Ya, terima kasih waktunya moderator. Bismillahirrahmanirrahim dari saya terkait pertanyaan tadi, mengingat atau melihat mirisnya realita yang ada dari siswa MA Al-Iman ini terkait tafsiran yang ada di kelas-kelas dan penunjang dan mapel-mapel penunjangnya. Jadi memang realitas tersebut termasuk dari problematika kedisiplinan. Jadi adanya anak tidak berangkat sekolah ketika pelajaran tafsir atau pelajaran yang lain bukan bermaksud untuk membeda-bedakan. Itu juga karena kurangnya pengawalan dan pemantauan terhadap kedisiplinan siswa MA Al-Iman. Jadi nanti insya Allah dari kepengurusan angkatan kami akan memaksimalkan sebaik mungkin terkait kehadiran di siswa MA Al-Iman, khususnya pelajaran yang dianggap keramat seperti halnya tafsir. Insya Allah kita akan maksimalkan. Melihat realita yang ada memang ya terkesan seperti itu. Namun hal tersebut juga tentunya tidak bisa dilakukan secara spontan atau langsung, tentunya berproses. Karena juga bisa kita lihat hampir seluruh kelas pasti ada saja yang tidak hadir, entah itu kelas apapun, entah kelas yang dipandang bagus menurut pandangan umum atau apa, tetap ada problematika. Untuk itu nantinya saya akan berkoordinasi dari setiap ketua kelas. Jadi peran ketua kelas itu memang agak urgent di bagian ini untuk menyetorkan data anak-anak yang tidak berangkat pelajaran, seperti halnya tafsir lah yang kita anggap urgent seperti itu. Dan kemudian nanti akan diadakan tindakan yang lebih lanjut. Terima kasih moderator. Saya Muhammad Ryan Fadlah dari kelas 10A akan bertanya terkait dengan informasi. Begini, seperti yang kita ketahui, siswa-siswi MA Al-Iman dalam babakan informasi seperti yang kita ketahui di sini seperti terisolasi. Artinya apa? Informasi dari luar, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti yang kita ketahui, sangat-sangat terisolasi alias siswa-siswa di sini sangat kudet. Apa tanggapan dari ketiga kandidat untuk menanggulangi masalah tersebut dan silahkan berikan solusinya? Saya anggap ini ditindaklanjuti secara langsung karena ini cukup penting bagi keberlangsungan. Jadi terkait informasi yang ada di ranah Ponpes Al-Iman ini, siswa MA Al-Iman ini terkesan kurang update terhadap informasi dari luar. Memang karena kita ranahnya adalah pesantren, jadi penyediaan fasilitas terkait untuk menunjang hal tersebut memang agak susah kalau direalisasikan. Semisal untuk bagaimana? Koran. Nah, pertama begini, terkait koran memang sudah ya, koran tersebut belum ditujukan untuk seluruh siswa MA Al-Iman, tapi hanya ada di TU. Adapun terkait informasi itu kan sudah ada media untuk menunjang hal tersebut, seperti halnya Tabasam dan media pers dari MA Al-Iman. Itu kan sudah merealisasikan hal tersebut. Mungkin Anda saja yang tidak pernah melongok atau melihat papan mading yang ada di MA Al-Iman, berangkat terlambat langsung masuk kelas. Lah itu mungkin Anda saja yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Padahal dari kepengurusan dan dari madrasah sudah menyediakan untuk menunjang hal tersebut. Terima kasih, cukup. Untuk merealisasikan tersebut, kan TU sudah menyediakan koran. Mungkin Anda yang kurang mengambil, kurang ikut serta dalam mengambil koran, jadi Anda merasa kurang update. Saya juga sudah menerangkan dari awal tadi. Mungkin Anda kurang mendengarkan atau mungkin Anda lupa bahwasannya per minggu akan diadakan
ganti mading. Itu kan saya tadi mengatakan ganti mading itu mengatakan akan memasang informasi baru. Jadi informasi yang keluar itu mengenai informasi masa kini. Jadi mungkin karena kurang update-nya peserta didik, karena kurangnya literasi mereka. Terima kasih moderator, yaitu jawaban saya simple. Sampean kurang info, cukup. Memasuki segmen yang kelima adalah closing statement. Terima kasih moderator yang cukup sabar. Kita buktikan bahwa kita bisa. Kita akan melakukan kerja nyata tanpa dengan perencanaan yang baik tentunya. Kita lakukan hal yang sekarang, kita perbaiki yang dulu dan kita tunjang yang akan datang. Kita wujudkan generasi MA Al Iman menuju generasi emas. Sekian, terima kasih. Terima kasih moderator. Yaitu saya kandidat nomor 1. Jika Anda ingin menyoblos saya, silahkan. Dan jika tidak ingin menyoblos saya, juga silakan. Karena sampean punya hak sendiri dan ada beberapa nomor yang bisa Anda coblos. Cukup sekian dari saya, tidak usah banyak kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya tidak akan banyak berkata-kata. Insya Allah dari saya sendiri akan memaksimalkan upaya yang ada untuk meningkatkan kualitas dari siswa dan Madrasah MA Al Iman ini sebisa saya. Dan dari saya tidak ingin hanya berretorika belaka, tapi juga ingin melakukan aksi yang nyata. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.